Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai homomorfisme dan juga isomorfisme. Sebelum kami memulai presentasinya, lebih baik saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Mia Rizky Idariani Siregar, lalu ada Dinda Rizky Aulia, dan saya sendiri Semi Shena Amanda. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya, yang dimana bagian bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh saudara Dinda. Kepada Dinda saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Semi sebagai moderator. Mohon tunggu sebentar. Nah, di sini saya akan membacakan atau menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Struktur aljabar adalah himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan satu atau lebih operasi biner dan memenuhi aksioma-aksioma tertentu. Grup adalah struktur aljabar yang terdiri dari satu operasi biner dan memenuhi aksioma-aksioma tertentu. Pemetaan dari grup ke grup disebut dengan homomorfisme grup jika memenuhi aksioma homomorfisme grup. Homomorfisme dari grup ke grup itu sendiri disebut dengan endomorfisme. Struktur aljabar yang lebih kompleks dari grup adalah ring. Ring merupakan himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan dua operasi biner dan memenuhi aksioma-aksioma tertentu. Pemetaan dari ring ke ring disebut dengan homomorfisme ring jika memenuhi aksioma. Selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa definisi dari homomorfisme? Yang kedua, apa definisi dari isomorfisme? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis dari homomorfisme? Kemudian ada tujuan, yaitu tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui definisi dari homomorfisme. Yang kedua, untuk mengetahui definisi dari isomorfisme. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis-jenis dari homomorfisme. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dinda yang telah membacakan bagian bab 1. Nah, maka langsung saja kita masuki ke materi yang pertama, yaitu mengenai homomorfisme, di mana materi ini akan dijelaskan oleh Mia. Pada Mia saya persilahkan. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas tentang homomorfisme. Next slide, Din. Nah, definisi A1 yaitu suatu pemetaan beta dari grup G1 dengan operasi bundaran ke grup G1 dengan operasi bintang disebut homomorfisme jika setiap A, B elemen G1 berlaku beta bundaran AB sama dengan beta A bintang beta B. Kemudian untuk definisi A2-nya, yang pertama, suatu homomorfisme yang injektif dinamakan monomorfisme. Yang kedua, suatu homomorfisme yang surjektif dinamakan epimorfisme. Yang ketiga, suatu homomorfisme yang bijektif dinamakan dengan isomorfisme. Yang keempat, suatu homomorfisme yang dari satu grup ke dalam dirinya sendiri dinamakan endomorfisme, dan suatu endomorfisme yang bijektif dinamakan dengan automorfisme. Next slide, please. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Nah, di sini andaikan G grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, bangun pemetaan gamma
dari G ke G sebagai berikut. Gamma X sama dengan 2X untuk setiap X elemen G. Tunjukkan bahwa di sini ada kekurangan ya, seharusnya tunjukkan bahwa gamma merupakan pemetaan homomorfisme. Nah, buktinya kita ambil sembarang XY elemen G. Tadi diketahui bahwa gamma X itu sama dengan 2X dan untuk gamma Y itu sama dengan 2Y. Kemudian perhatikan untuk gamma XY itu sama dengan gamma X ditambah Y, sehingga dari yang diketahui tadi diperoleh 2X ditambah Y atau sama dengan 2. Tadi 2 buka kurung X ditambah Y sama dengan 2X ditambah 2Y. Jadi diperoleh hasil gamma X ditambah gamma Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa gamma XY sama dengan gamma X ditambah Y atau sama dengan gamma X ditambah gamma Y. Selanjutnya kemudian untuk definisi A3, rho suatu homomorfisme dari G ke G dot yang dimaksud dengan kernel atau inti dari, yaitu I rho sama dengan X elemen G, di mana rho X-nya itu sama dengan E dot. E dot di sini adalah elemen netral dari G dot. Selanjutnya Selanjutnya untuk teorema A1, di mana G dot adalah dua buah grup rho pemetaan dari G ke G dot adalah pemetaan homomorfisme, yang dimana E adalah unsur kesatuan dari G dan E dot adalah unsur kesatuan dari G dot. Maka yang pertama di sini rho E sama dengan E dot. Yang kedua rho inverse dari X sama dengan inverse dari rho X, yang dimana setiap X sama X elemen G. Yang ketiga, jika H subgrup dari G, maka rho H subgrup dari G dot. Yang keempat, K dot subgrup dari G dot, maka inverse dari rho K dot subgrup dari G. Next slide. Nah, akan ditunjukkan pembuktian untuk bagian yang nomor 1 dan 4. Nah, untuk yang nomor 1 yang dimana rho E sama dengan E dot. Di sini buktinya itu ambil sembarang A elemen G, maka A dikali E sama dengan A, karena E di sini merupakan elemen identitas. Apapun unsur yang dikalikan dengan A sama dikalikan dengan elemen identitas, maka hasilnya tetap A. Maka karena rho pemetaan, maka rho AE itu sama dengan rho A. Karena rho pemetaan homomorfs, maka rho A dikali rho E sama dengan rho A. Kemudian rho E di sini elemen dari G dot. Maka rho A dikali rho E sama dengan rho A dikali E dot. Dengan kanselisasi kiri, maka diperoleh rho E itu sama dengan E dot. Maka terbukti untuk yang pertama. Nah, untuk yang nomor 4, yang dimana K dot subgrup dari G dot, maka rho inverse K dot subgrup dari G. Dan pembuktiannya dengan diambil sembarang A, B elemen K sama dengan rho inverse dari K dot, maka rho A sama dengan A dot elemen
K dot dan rho B sama dengan B dot elemen dari K dot, karena K dot lebih kecil sama dengan G dot, maka A dot dikali inverse dari B dot itu elemen dari K dot, atau rho A dikali inverse dari rho B elemen dari K dot, sehingga untuk rho A dikali inverse dari rho B itu elemen K dot, karena rho pemetaan homomorf maka rho inverse AB elemen K dot, karena K dot itu sama dengan rho K, maka A inverse AB elemen K, maka terbukti bahwa K itu subgrup dari G. Nah, demikian pemaparan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya materi mengenai isomorfisme, di mana materi ini akan saya bawakan sendiri. Next slide, Din. Yang pertama yaitu definisi B1, di mana G dan G dot merupakan grup pemetaan rho yang memetakan G ke G dot, dikatakan isomorfisme jika dan hanya jika memenuhi kedua syarat berikut. Yang pertama, rho pemetaan bijektif, dan syarat yang kedua adalah rho merupakan pemetaan yang homomorf, di mana homomorf ini mempunyai sifat mengawetkan operasi. Jika rho isomorf, maka rho inverse juga merupakan isomorf, dan juga rho inverse mempunyai sifat di mana rho inverse yaitu rho X sama dengan X untuk setiap X elemen G. Jika G dan operasi bundaran dan G dot operasi bundaran isomorfisme, maka dapat dikatakan bahwa subgrup dari G bundaran dan operasi bundaran identik dengan subgrup dari G dot dan X yang dinotasikan di mana G kongruen dengan G dot. Lalu ada teorema B1 di mana G itu merupakan koleksi semua grup, yaitu G1 dan G2 merupakan grup didefinisi relasi bilangan real sebagai berikut, yaitu G1 bilangan real G2 jika dan hanya jika G1 kongruen dengan G2, maka relasi himpunan R merupakan relasi yang ekuivalen, di mana buktinya akan ditunjukkan 3 sifat. Yang pertama, sifat refleksi atau G bilangan real G untuk setiap G elemen G. Ambil sembarang G elemen G maka G isomorf terhadap dirinya sendiri, di mana G kongruen dengan subgrup G, dan itu terbukti. Lalu untuk sifat yang kedua atau sifat simetri, di mana G1 bilangan real G2 untuk setiap G2 bilangan real G1 untuk setiap G1, di mana G1 dan G2 itu adalah elemen dari G. Lalu ambil sembarang G1 G2 elemen G dengan G1 bilangan real dari G2 atau G1 kongruen dengan G2, berarti ada rho yang memetakan G1 ke G2 sedemikian sehingga rho homomorf dan rho bijektif. Karena adanya rho inverse yang memetakan G2 ke G1 yang juga merupakan isomorf, maka G2 kongruen dengan G1. Next slide, Din. Lalu ada sifat transitif atau G1 RG2 dengan G2 RG2 yang memetakan G1 RG3 untuk setiap G1 G2
dan G2 elemen dari G. G1 bilangan real G2 berarti ada row yang memetakan G1 ke G2 sedemikian sehingga row homomorf dan bijektif. G2 bilangan real G3 berarti ada gamma yang memetakan G2 ke G3 sedemikian sehingga gamma homomorf dan bijektif. Lambda sama dengan gamma row, yaitu lambda yang memetakan G1 ke G3. Dengan terpenuhinya ketiga sifat di atas, maka dapat dikatakan bahwa relasi tersebut merupakan relasi yang ekuivalen pada G sehingga G terpecah dalam kelas-kelas ekuivalen yang saling asing. Teorema B2 di mana dikatakan bahwa sembarang grup siklik G yang tak berhingga isomorf dengan grup Z himpunan bulat dengan operasi penjumlahan biasa. Next slide, Bin. Lalu di sini ada contoh di mana kita akan menunjukkan bahwa grup R operasi penjumlahan isomorf dengan grup R positif dan dot. Di mana buktinya yang pertama kita bangun sebuah relasi di mana gamma memetakan R ke R pangkat positif dengan gamma X sama dengan E pangkat X, di mana X adalah elemen bilangan real. Lalu akan kita tunjukkan gamma merupakan sebuah fungsi di mana kita ambil sembarang X dan Y elemen bilangan real dengan X sama dengan Y, maka E pangkat X sama dengan E pangkat Y atau gamma X sama dengan gamma Y. Maka terbukti bahwa gamma merupakan sebuah fungsi. Lalu yang kedua akan ditunjukkan bahwa gamma merupakan fungsi yang injektif, di mana kita ambil sembarang X, Y merupakan elemen bilangan real dengan gamma X sama dengan gamma Y atau E pangkat X sama dengan E pangkat Y dari E pangkat X sama dengan E pangkat Y, maka ln E pangkat X sama dengan ln E pangkat Y atau X sama dengan Y. Maka terbukti bahwa gamma merupakan fungsi yang injektif. Lalu selanjutnya akan kita tunjukkan bahwa gamma merupakan fungsi yang surjektif, di mana kita ambil sembarang Y elemen R positif, di mana kita pilih X sama dengan ln Y elemen bilangan real sedemikian sehingga gamma X sama dengan E pangkat X atau gamma X sama dengan E pangkat ln Y sama dengan Y. Jadi untuk setiap Y elemen R positif ada X sama dengan ln Y elemen bilangan real sedemikian sehingga gamma X sama dengan Y, maka terbukti bahwa gamma merupakan fungsi yang surjektif. Lalu akan kita tunjukkan lagi bahwa gamma merupakan pemetaan yang homomorf, di mana kita ambil sembarang X, Y elemen bilangan real, di mana gamma X tambah Y sama dengan E pangkat X tambah Y sama dengan E pangkat X dikali E pangkat Y sama dengan gamma X dikalikan dengan gamma itu karena gamma Y. Jadi terbukti bahwa gamma merupakan pemetaan yang homomorf dengan dipenuhinya syarat-syarat di atas. Maka terbukti bahwa gamma merupakan pemetaan yang isomorf. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, maka bagian terakhir untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Dinda. Pada Dinda saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan definisi A1, suatu pemetaan beta dari grup G1 G1O ke grup G1 disebut homomorfisme jika setiap A, B. Yang kedua, berdasarkan definisi B1, G dan G dot merupakan grup pemetaan row di mana G sama menuju G dot dikatakan isomorfisme jika dan hanya jika memenuhi kedua syarat berikut. Yang pertama, row pemetaan bijektif dan row pemetaan merupakan pemetaan homomorf. Yang ketiga, berdasarkan definisi A2, jenis-jenis dari homomorfisme yaitu yang pertama, suatu homomorfisme yang injektif dinamakan monomorfisme,
Yang kedua, suatu homomorfisma yang surjektif dinamakan epimorfisma. Yang ketiga, suatu homomorfisma yang bijektif dinamakan isomorfisma. Yang keempat, suatu homomorfisma yang dari suatu grup ke dalam dirinya sendiri dinamakan endomorfisma. Dan suatu endomorfisma yang bijektif dinamakan automorfisma. Kemudian ada saran, kiranya makalah tentang topik homomorf dan isomorf ini dapat menjadi bahan referensi sekaligus dapat menambah pengetahuan untuk pembaca lebih memahami materi homomorf dan isomorf. Kami mengharapkan kritik dan saran agar kiranya dapat menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Dinda dan kami dari kelompok penyaji. Jika pada teman-teman sekalian ada yang ingin memberikan saran ataupun kritikan, baik itu pertanyaan juga, bisa disampaikan juga melalui grup kita, grup WhatsApp. Jika ada yang ingin memberikan saran, kritikan ataupun pertanyaan. Terima kasih.